Halo teman-teman, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Kali ini saya akan membagikan kisi soal Pritas PPG, Pedagogi Ekonomi, dan P3K. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, yuk di subscribe, like, dan share ya. Juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video PPG lainnya. Soal yang pertama, materi pembelajaran berikut ini relevan untuk mendukung tercapainya kompetensi dasar kemampuan menganalisis dampak kebijakan perdagangan internasional, kecuali A. Pengertian kebijakan perdagangan internasional, B. Instrumen kebijakan perdagangan internasional, C. Implementasi kebijakan perdagangan internasional, D. Prosedur mengatasi permasalahan perdagangan internasional, E. Dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional. Jawaban yang tepat adalah D. Prosedur mengatasi permasalahan perdagangan internasional. Nomor 2. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah mampu menyajikan hasil diskusi tentang analisis dampak kebijakan perdagangan internasional terhadap perekonomian nasional. Prosedur penilaian yang paling efektif untuk mengetahui indikator tersebut menggunakan teknik A. Angket, B. Tes lisan, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Pengamatan. Jawaban yang tepat yaitu C. Portofolio. Soal nomor 3. Jika guru ingin mendapatkan data tentang capaian pembelajaran yang terkait dengan kemampuan mengamati kegiatan ekonomi atau produksi masyarakat sekitar, teknik pengumpulan data yang paling tepat adalah A. Tes lisan, B. Pengamatan, C. Dokumentasi, D. Angket atau kuesioner, E. Portofolio penugasan. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Portofolio penugasan. Soal nomor 4. Seorang guru ekonomi akan membelajarkan materi produksi dengan pendekatan saintifik. Siswa diminta mengamati video tentang kegiatan produksi masyarakat di daerah pedesaan dan di perkotaan. Kegiatan pembelajaran berikutnya yang paling tepat dilakukan guru adalah A. Menyampaikan tujuan kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat, B. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang produksi masyarakat, C. Memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi jenis produksi masyarakat, D. Memberi kesempatan siswa untuk menganalisis kegiatan produksi masyarakat, E. Memberi kesempatan siswa untuk mengevaluasi kegiatan produksi masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang produksi masyarakat. Soal nomor 5. Seorang guru ekonomi akan membelajarkan materi pasar modal dengan pendekatan saintifik. Siswa diminta mengamati video tentang kegiatan pasar modal yang diselenggarakan pada BEJ Bursa Efek Jakarta. Kemudian menyusun pertanyaan dan mencari informasi yang terkait dengan pasar modal. Kegiatan pembelajaran berikutnya yang paling tepat dilakukan guru adalah A. Menyampaikan tujuan kegiatan pasar modal, B. Memberi kesempatan kepada siswa mengolah informasi tentang pasar modal, C. Memberi kesempatan siswa untuk menggeneralisasikan kegiatan pasar modal, D. Memberi kesempatan siswa mengidentifikasi kegiatan yang ada pada pasar modal, dan E. Memberi kesempatan siswa melakukan pengamatan langsung kegiatan pasar modal. Jawaban yang tepat adalah B. Memberi kesempatan siswa mengolah informasi tentang pasar modal. Soal nomor 6. Jika guru ekonomi ingin mendapatkan data tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran materi badan usaha yang dilakukan guru, sementara itu jumlah siswa lebih 30 orang,
Maka teknik pengumpulan data yang paling efisien adalah A. Kuesioner, B. Wawancara, C. Pengamatan, D. Dokumentasi, E. Portofolio penugasan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kuesioner. Soal nomor 7. Seorang guru ekonomi akan membelajarkan materi tentang organisasi dan permodalan koperasi. Metode pembelajaran yang paling relevan digunakan untuk mendukung pembelajaran tersebut adalah metode A. Ceramah dan penugasan, B. Simulasi dan studi lapangan, C. Resitasi, diskusi dan demonstrasi, D. Studi lapangan, diskusi dan tanya jawab, E. Studi lapangan, dokumentasi dan diskusi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Studi lapangan, dokumentasi dan diskusi. Soal nomor 8. Kompetensi dasar di dalam kurikulum ekonomi berbunyi mendeskripsikan permasalahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Rumusan tujuan pembelajaran berikut ini relevan untuk mendukung tercapainya kompetensi dasar tersebut, kecuali kemampuan A. Mendeskripsikan indikator pertumbuhan ekonomi, B. Menjelaskan peran swasta dalam pembangunan ekonomi, C. Memahami cara mengatasi masalah pembangunan ekonomi, D. Membedakan makna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, E. Mengidentifikasikan permasalahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jawaban yang tepat adalah C. Memahami cara mengatasi masalah pembangunan ekonomi. Soal nomor 9. Materi pembelajaran berikut ini relevan untuk mendukung tercapainya kompetensi dasar, mendeskripsikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional serta cara mengatasinya, kecuali A. Strategi mengatasi kendala pembangunan ekonomi nasional, B. Pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, C. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, D. Prosedur pembangunan ekonomi nasional, E. Kebijakan pembangunan ekonomi. Jawaban yang tepat adalah D. Prosedur pembangunan ekonomi nasional. Soal nomor 10. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah mampu menyajikan hasil survei sebuah koperasi. Prosedur penilaian yang paling tepat untuk mengetahui ketercapaian indikator tersebut menggunakan teknik A. Tes lisan, B. Portofolio, C. Tes tertulis, D. Pengamatan, E. Angket terbuka. Jawaban yang tepat adalah B. Portofolio. Nah, itu dia kisi soal pretest PPG Pedagogik Ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.